Suatu malam, John tampak serius dan penuh tekanan saat sedang berlatih menembak. Ia seperti sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Tak lama kemudian, terungkap bahwa John adalah petugas penegak hukum yang dikenal aktif turun langsung ke lapangan dan sering menghadapi situasi beresiko tinggi bersama rekan-rekannya. Pada suatu hari, John dan timnya menjalankan misi pengintaian terhadap seorang target kriminal. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka mengawasi dari jarak aman menunggu momen yang tepat. Namun situasi berubah drastis ketika target mereka tiba-tiba menyadari kehadiran polisi dan berusaha kabur dengan mobil. Tanpa ragu, John langsung melakukan pengejaran. Sayangnya, dalam pergumulan sengit yang terjadi, rekannya justru tertembak. John panik, tubuhnya gemetar, dan dengan suara terbata, ia segera memanggil bantuan lewat radio sambil mencoba menyelamatkan rekannya. Tekanan dari kejadian itu membuat John sulit menenangkan diri, dan untuk melampiaskan pikirannya yang kalut, ia pergi ke sebuah bar. Di tempat itulah ia bertemu dengan Tina, seorang wanita yang terlihat sederhana namun menyimpan kesedihan dalam tatapan matanya. Percakapan mereka sebenarnya biasa saja, membahas hal-hal ringan sambil menenggak minuman. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi John, meski mereka berpisah tanpa janji apapun. I'm Marty McGuire. Friends call me Tina. I don't meet a lot of real life heroes. Now you say your name. I'm Cerita kemudian beralih ke sebuah pesta rumah yang ramai dan penuh tawa. Tina datang bersama putri kecilnya bernama Betty serta kekasihnya saat itu bernama Casey. Tina tampak berusaha menikmati suasana meski sesekali perhatiannya selalu tertuju pada Betty. Saat pesta berakhir dan waktu sudah semakin larut, Casey menyarankan agar Tina dan Betty menginap saja. Namun Tina menolak dengan tegas. Ia merasa lebih aman pulang ke rumah sendiri hanya bersama anaknya. No, we're gonna walk. You shouldn't drink and drive. Dalam perjalanan, Tina dan Betty saling berbincang tentang mendiang ayah Betty. Tina menceritakan betapa besar kasih sayang sang ayah ketika dia masih hidup. Namun obrolan itu justru membuat Betty sedih hingga menangis. Tina pun mencoba menenangkan putrinya sampai akhirnya berhasil meredakan tangis tersebut. Demi mempercepat perjalanan pulang, mereka memilih jalur pintas yang sepi dan jarang dilalui orang-orang. Tak disangka saat melewati jalan itu mereka dihadang oleh sekelompok pria yaitu Jimmy, Prit, Loy, dan Marvin. Mereka mengepung Tina dan mulai melecehkannya. Situasi berubah mencekam ketika para pria itu menyeret Tina secara paksa ke sebuah rumah kosong yang dekat. Betty yang ketakutan berlari masuk dan bersembunyi, sementara dari tempat persembunyiannya ia hanya bisa mendengar ibunya diperlakukan secara brutal. Tina dipukuli dan diperkaos tanpa ampun. Setelah puas dengan kebiadaban mereka, para pelaku kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Betty keluar dari persembunyian dan mendapati ibunya terkapar dalam kondisi yang mengenaskan. Dengan tangisan pilu, ia memeluk sang ibu yang tak berdaya, hancur oleh trauma besar yang baru saja ia lihat dan alami. Di sisi lain, John dan rekannya sedang berpatroli melewati kota dengan mobil dinas. Saat itu, mereka melihat seorang gadis kecil berjalan sendirian di pinggir jalan dengan wajah yang ketakutan. Gadis itu ternyata adalah Betty. Khawatir dengan keadaannya, John segera menghentikan mobil dan mengajaknya untuk masuk. Dari raut wajah Betty, John yakin ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan membawa Betty ke rumah tempat terakhir ia terlihat. Saat masuk ke dalam rumah itu, John terkejut bukan main di mana di hadapannya Tina tergeletak lemah di lantai. Pemandangan itu begitu brutal hingga tanpa berpikir panjang, John langsung memanggil bantuan. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawa Tina ke rumah sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Betty yang masih trauma ditemani oleh neneknya yang berusaha menenangkan cucu kecil itu.
John pun ikut hadir di rumah sakit, mencoba menenangkan Betty dan menanyakan apakah ia bisa mengenali wajah orang-orang yang menyerang ibunya. Meski penuh ketakutan, Betty memberanikan diri memberikan keterangan yang sangat penting. It's okay, baby. It's all right, sweetheart. Her mom can't talk. She's our only witness. I need your help. Informasi itu membuat polisi bergerak cepat. Para pria yang melakukan penyerangan akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap. Mereka dibawa ke kantor polisi dan Betty dengan berat hati harus ikut mengidentifikasi mereka. Walau perih, ia tetap tegar membantu pihak berwenang untuk memastikan para pelaku kejahatan itu tidak lolos dari hukuman. One on this side. 7. The white tank top. Number 2. 5 and 7. Tak lama kemudian, Casey, yaitu kekasih Tina yang sempat bersamanya di pesta, datang ke rumah sakit dengan membawa bunga. Di sisi lain, kedua orang tua dari Prit dan Loy, yaitu Tuan dan Nyonya Pig, kalut karena anak-anak mereka terjerat kasus pemerkosaan yang sangat brutal. Mereka lalu mendatangi seorang pengacara terkenal bernama Jai yang dikenal handal menangani kasus sulit. Mereka memohon agar Jai mau membela anak-anak mereka. Jai paham betul dengan resiko dan kontroversi yang akan timbul bila ia menerima kasus ini. Karena itu, ia meminta bayaran yang sangat amat besar. Jumlah yang ia minta jauh melebihi kemampuan keluarga Pig. Namun Nyonya Pig yang begitu ingin melindungi anak-anaknya rela melakukan apa saja dan menjual apapun. Dalam langkah putus asa, ia menyerahkan akta rumah barunya sebagai jaminan biaya pengacara. $8.50 an hour, $12.50 in court. That's against a $50,000 retainer fee for each book. Our house. Di sisi lain, John semakin khawatir akan kondisi Tina dan juga Betty. Ia pun mendatangi rumah sakit sekali lagi. Saat tiba, ia melihat Betty sedang duduk di sofa dengan wajah penuh air mata. John duduk di sampingnya, mencoba memberikan ketenangan. My favorite is Daffy Duck. It's Bethy and I. We're here. Beberapa hari kemudian, Tina akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tubuh dan jiwanya masih terluka parah. Di rumah, ibunya merawat Tina sementara Betty setia mendampingi dan berusaha membuat ibunya merasa aman. Namun trauma masih menghantui Tina. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang malam yang mengerikan itu. Suatu malam, Tina terbangun sambil menjerit histeris, masih terbayang jelas wajah para pelaku. Tangisannya membuat Betty bergegas untuk masuk ke kamar. Ia mendapati ibunya meringkuk di sudut ruangan menangis ketakutan. Sang nenek pun masuk dan bersama-sama mereka menenangkan Tina, meyakinkan bahwa ia kini sudah aman. Why would they do that? Keesokan paginya, Betty mencoba mencari sedikit kebebasan dari suasana rumah dengan pergi ke sebuah kafe bersama temannya. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Di kafe, seorang gadis mendekatinya dan mulai mengganggunya. Ternyata, gadis itu adalah adik dari salah satu pelaku. Ia dengan kasar memperingatkan Betty agar tidak bersaksi di pengadilan melawan kakaknya. Sementara itu, Tina sedang didampingi oleh pengacaranya bernama Jessica. Ia membantu Tina mempersiapkan diri menghadapi persidangan. Jessica meyakinkan bahwa mereka bisa memenangkan kasus ini. Ia terus memberikan dorongan moral, meminta Tina untuk berani berdiri bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk banyak perempuan lain yang selama ini tidak mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, persidangan pun dimulai. John hadir di ruang sidang. Tina datang bersama Betty dan juga Jessica. Nyonya Pig terlihat mengejek Tina di depan umum. What did you say? I said. Tak lama kemudian, Jai masuk sebagai pembela para terdakwa. Persidangan kemudian berlangsung tegang. Jessica memulai dengan menyampaikan argumennya, lalu menghadirkan John sebagai saksi. Namun, Jai terus memotong dan merusak jalannya argumen.
Ketika giliran Tina dipanggil, Jessica mulai mengajukan pertanyaan, tetapi hakim terlihat tidak mendukungnya. Tekanan itu membuat Tina panik hingga akhirnya berteriak kepada hakim karena merasa diperlakukan tidak adil. She's still recuperating from the attack. Thank you, Mrs. McGuire. You may step down. Yes, they're there. They're right there. John hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Jessica berusaha keras agar para pelaku tetap diadili, namun Jay memutarbalikkan sebuah fakta. Ia menyatakan bahwa Tina sebenarnya datang ke pesta bersama pacarnya, mabuk lalu bertengkar. Setelah itu ia pergi ke Taman Rocky Point bersama Betty, bertemu salah satu terdakwa yang dikenalnya, dan menawarkan hubungan entap-entap dengan imbalan uang. Menurutnya hubungan itu terjadi atas dasar suka pada suka, bukan pemerkosaan. Bahkan ia menambahkan bahwa Tina kemudian meminta bayaran lebih besar hingga timbul perselisihan. Pertanyaan Jay kemudian memancing sorak-sorai dari pengunjung sidang. My clients were simply defending themselves. This was a confused and frightened child. He's a victim of her mother's outrageous negligence to a drunken orgy of a 4th of July party. Her testimony and her mother's completely fabricated and misleading. They are completely innocent of all charges. Tina tidak mampu menahan tekanan. Ia mengalami serangan panik dan kembali berteriak histeris. Jessica berusaha untuk menenangkannya, sementara John membantu Tina keluar bersama Betty. Malam harinya, John termenung memikirkan ketidakadilan yang menimpa Tina. Kemarahannya semakin membesar. Di waktu yang sama, seorang dokter datang memberikan obat tidur kepada Tina. Tiba-tiba pengacaranya datang ke rumah. Namun ibu Tina marah karena kecewa dengan pembelaan di pengadilan, lalu kemudian mengusirnya. I need you to leave. Tina sendiri semakin terpuruk. Ia menolak untuk minum obat dan memilih untuk keluar rumah, menuju sebuah kafe dan meminum segelas tuak. Kondisinya memburuk hingga ia berjalan tanpa arah di kota. Putus asa, ia memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan melompat dari jembatan. Namun tepat sebelum ia melompat, John muncul entah dari mana ajaibnya dan menariknya kembali. Ia mengingatkan Tina bahwa ia masih memiliki seorang anak, di mana Tina menangis sejadi-jadinya dalam pelukan John sebelum akhirnya dibawa pulang. Mama, I thought you were asleep. If you need a ride home, you give that to your mom for me. She can call anytime, day or night. She's having a tough time. You gotta keep an eye on her. Beberapa waktu kemudian, Betty pulang dari sekolah dan mencari kucing peliharaannya. Namun, ia mendapati kucing itu sudah mati digantung di depan pintu. Salah satu pelaku kemudian muncul sambil mengejeknya. Betty ketakutan, menangis, dan segera masuk ke dalam rumah. Ia lalu menelepon John untuk meminta bantuan. Setelah itu, ia mengubur kucing kesayangannya di halaman rumah dengan penuh duka. Sementara itu, Jimmy, yaitu salah satu pelaku, pergi ke sebuah bar dan bertengkar dengan Casey, yaitu kekasih Tina. Pertengkaran semakin panas hingga pemilik bar turun tangan melerai. Jimmy keluar dengan penuh amarah. Tak lama kemudian, ia menyerang Casey di mobilnya. Saat itu, John datang dan menembak Jimmy hingga almarhum. Ia segera memanggil ambulans untuk membawa Casey ke rumah sakit. Kejadian ini membuat John diperiksa oleh dua petugas. Namun ia menegaskan tindakannya murni untuk membela diri, di mana kasus pun ditutup tanpa tindakan lebih lanjut terhadap John.
Di sisi lain, Jessica meminta tambahan waktu pada hakim tetapi ditolak. Ia dan Jai sempat berbincang di luar dan Jai dengan arogan mengatakan bahwa kasus ini akan segera gugur. Jai kemudian memberi saran kepada para terdakwa agar mengaku bersalah dan menerima hukuman ringan 3 tahun penjara. Namun Nyonya Pik menolak mentah-mentah, tetap bersikeras bahwa anak-anaknya tidak bersalah dan menyebut Tina sebagai pendusta. Jai memperingatkan resiko besar bila kasus dilanjutkan ke juri, karena bila kalah mereka bisa dihukum hingga 20 tahun. Meski begitu, keluarga Pik tetap berisik keras. Sementara itu, John berdiri termenung di tepi air terjun Niagara dihantui pikirannya. Adegan kemudian berganti ke Marvin dan Loy yang sedang membuat tato. Tiba-tiba Marvin menerima panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai penyidik yang bekerja untuk Jai. Ia mengatakan memiliki bukti untuk melawan Tina. Marvin pun bergegas bersama Loy ke lokasi pertemuan di dekat air terjun. Namun ternyata yang muncul adalah si John. Tanpa banyak bicara, John menembak Loy hingga jatuh ke dalam air. Yo, you're not inside. There's an envelope. I'm grabbing this envelope. It's Dick's confidential. Who is this? Keesokan harinya, rumah keluarga Pik dipenuhi para wartawan. Mereka menanyakan kabar anak-anak Nyonya Pik. Ia berusaha menutupi kenyataan dengan menyalahkan Tina, namun media tetap menuduh bahwa anak-anaknya melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, Tina dan Betty mendengar berita tersebut di rumah. Betty ketakutan bertanya apakah para pelaku akan kembali. Tina kemudian menenangkannya dengan mengatakan mereka tidak akan kembali lagi. Tak lama kemudian, Nenek Betty datang dan mengajaknya untuk berbelanja. Namun saat Betty sendirian di toko, Prit muncul dan mengancam agar tidak bersaksi di pengadilan. Betty pun panik dan lari untuk pulang. Bethy! What happened? I don't know. I'll go check on her. Prit kemudian menerima telepon dari seorang wanita bernama Ellen yang mengaku memiliki bukti untuk membantunya. Ia mengajaknya untuk bertemu di sebuah motel. Prit tanpa curiga datang, namun yang kembali muncul adalah sosok John. Ia menodongkan senjata, memaksa Prit untuk menuliskan pengakuan atas perbuatannya. Keep going. Finish it. Karena menolak, John pun akhirnya menghabisinya juga. Keesokan paginya, Tina dan Betty bersiap untuk pindah. John sempat bertemu dengan Jai, menuduhnya membela para penjahat. Namun Jai hanya menjawab bahwa ia bekerja karena dibayar dan suatu hari John mungkin juga membutuhkan jasanya. We have a document in this country. What's not in that document is vigilante cop justice. You might even need my services someday, even for cold-blooded murders. And I hope you'll never need mine. Tak lama kemudian, Tina dan Betty datang menemui John untuk mengucapkan terima kasih. Tina memilih memberi waktu agar John dan Betty bisa berbicara berdua. Betty yang emosional menyampaikan rasa terima kasihnya karena jika bukan berkat John, ibunya mungkin sudah tidak selamat. John dengan tulus menyebut Betty seperti putrinya sendiri, lalu memberi doa agar ia beruntung dalam kehidupan baru mereka di California. Hey, John, we got a call. There's a lot more sunshine in California. Hi. Mereka kemudian berpisah dengan hangat, sementara John menerima panggilan baru untuk penyelidikan berikutnya. Film pun kemudian berakhir di sini. Tamat! Film ini mengingatkan bahwa keadilan tidak selalu berpihak pada korban dan seringkali sistem hukum bisa dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa atau memiliki banyak duit.
Namun dari kisah Tina dan Betty, kita belajar bahwa keberanian untuk melawan, keteguhan hati, serta dukungan dari orang yang peduli adalah kunci untuk bertahan dari luka terdalam. Pesannya jelas, jangan pernah meremehkan penderitaan orang lain, karena di balik setiap trauma ada harapan untuk bangkit. Dan yang paling penting, kejahatan sebesar apapun pada akhirnya tidak akan bisa lari dari balasan, entah dari hukum atau dari kehidupan itu sendiri.